Gini, gue mau ngajak lu mikir bentar. Lu pernah nggak sih ngerasa dikejar-kejar waktu? Kayak ngelihat orang lain udah dapat kerjaan keren, udah punya tabungan banyak, atau udah jago main gitar, sementara lu ngerasa masih di situ-situ aja. Akhirnya, karena panik, lu coba buat ngebut. Lu belajar 10 jam sehari, lu kerja sampai begadang, lu pengen hasilnya instan. Tapi apa yang terjadi? Seminggu kemudian, lu tumbang, stres, terus akhirnya malah berhenti total. Nah, disinilah konsep pelan tapi pasti itu sering disalahpahami. Orang mikir ini jargon buat orang males atau orang yang nggak punya ambisi. Padahal, secara logika dan sains, ini adalah strategi paling curang dalam arti positif buat menangin jangka panjang. Gue ceritain sebuah analogi sederhana ya. Cerita dua orang tukang batu. Bayangin ada dua orang, sebut aja si Raka sama si Doni. Mereka berdua dapat tugas yang sama, ngebangun tembok kokoh setinggi 2 meter. Si Raka tipikal orang yang menggebu-gebu. Hari pertama dia langsung bawa 50 bata sekaligus. Dia tumpuk asal-asalan, yang penting kelihatan tinggi. Dia nggak nunggu semennya kering, pokoknya hajar terus. Hasilnya apa? Sore hari temboknya udah setinggi dada. Dia sombong. Lihat nih, gue cepet kan? Tapi besoknya, karena fondasinya belum kuat dan semennya belum nempel bener, temboknya miring. Kena angin dikit, roboh. Raka harus mulai lagi dari nol dengan kondisi badan yang udah capek banget. Si Doni beda. Dia cuma masang 5 bata sehari, tapi dia pastiin tiap bata posisinya presisi. Dia olesin semennya pas, dia tunggu sampai benar-benar kering sebelum numpuk bata selanjutnya. Orang-orang ngatain dia, lama banget lu Don. Kapan jadinya? Doni cuma senyum. Dia konsisten masang 5 bata tiap sore. Nggak pernah absen. 2 bulan kemudian, tembok Doni udah jadi. Kokoh banget, bahkan bisa nahan beban berat. Sementara Raka, dia masih sibuk bongkar pasang temboknya yang rubuh terus, sampai akhirnya dia nyerah karena ngerasa ternyata bangun tembok itu mustahil. Kenapa pelan itu sebenarnya cepat? Secara logika, ada 3 alasan kenapa strategi Doni itu lebih unggul daripada strateginya Raka. Pertama, brain logic, jalan tol di otak lu. Otak kita punya lapisan pelindung saraf, namanya myelin. Tiap kali lu ngelakuin sesuatu secara berulang dan benar, biarpun pelan, myelin ini makin tebel. Makin tebel myelin, makin lancar sinyal di otak lu. Kalau lu belajar sesuatu buru-buru dan berantakan, myelin ini nggak kebentuk sempurna. Lu cuma dapat paham bentar, tapi nggak bakal jadi ahli. Jadi, pelan itu sebenarnya proses buat bikin jalan tol di otak lu biar nantinya lu bisa ngebut secara otomatis. Yang kedua, efek bunga berbunga atau compound effect. Lu tahu kan konsep bunga bang? Kecil di awal, tapi kalau didiemin lama-lama jadi gunung. Kemajuan 1% tiap hari, itu kalau dikaliin setahun, hasilnya bukan 365%, tapi 3.700% kemajuan, karena dia berlipat ganda. Pelan tapi pasti, itu fokusnya di keberlanjutan. Lu nggak perlu lari maraton di hari pertama, lu cuma perlu mastiin hari ini lu nggak berhenti. Karena musuh terbesar kemajuan itu bukan kecepatan yang rendah, tapi berhenti total. Yang ketiga, anti-burnout, atau menjaga mesin. Ibarat mobil, kalau lu paksa di gigi 1 tapi gaspol terus, RPM merah, mesin lu bakal jebol. Pelan tapi pasti, itu kayak lu mindahin gigi secara bertahap. Lu jaga suhu mesin lu tetap stabil. Orang yang ngebut di awal biasanya pakai bahan bakar emosi atau motivasi sesaat. Masalahnya, motivasi itu kayak bensin yang gampang nguap. Kalau lu mainnya pelan tapi pasti, lu bangun sistem, bukan cuma ngandelin niat doang. Cara praktis pelan tapi pasti tanpa jadi males. Terus gimana cara terapinnya biar lu nggak terjebak cuma jadi lambat doang? Yang pertama, pecah jadi unit terkecil. Kalau lu mau jago bahasa Inggris, jangan targetin hafal 1000 kata sebulan. Targetin 3 kata sehari. Kedengarannya dikit ya? Iya, tapi 3 kata sehari itu jauh lebih baik daripada 100 kata sehari tapi cuma tahan 2 hari. Yang kedua, fokus ke nggak berhenti. Standar sukses lu bukan seberapa jauh lu melangkah hari ini, tapi apakah gua ngelakuin jatah gua hari ini. Meskipun cuma 5 menit, lakuin. Yang ketiga, rayain progres kecil.
Biar lu nggak bosen, apresiasi diri lu tiap kali satu bata kepasang dengan benar. Jadi gini, gua mau lu paham satu hal. Dunia ini bukan lomba lari 100 meter, tapi ini adalah jalan perjalanan panjang. Orang-orang yang lu lihat sukses cepat di media sosial, itu biasanya cuma nunjukin hasil akhirnya doang. Lu nggak ngeliat tahun-tahun di mana mereka cuma masang 5 bata sehari secara diam-diam. Pelan tapi pasti, itu bukan berarti lu lembek. Itu artinya lu cerdas. Lu tahu kapasitas diri lu hargai proses. Dan lu sadar kalau kemenangan sejati itu bukan soal siapa yang paling cepat start, tapi siapa yang terakhir masih berdiri di garis finish. Santai aja, nikmatin prosesnya, tapi jangan pernah lepas gasnya. Oke?